Itu dasarnya di mana ya Pak Menteri? Di Undang-Undang APBN, Pak, setahu saya. Saya baca ini Pak, Undang-Undang APBN. Nah ini angka-angka sendiri saja, Pak Menteri nggak firm menurut saya. Maka karena itu tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat. Karena toh juga uangnya ada. Dengan menyesuaikan tingkat persentase kemiskinan daerah. Uang saya banyak, tahun lalu aja 270 triliun cash, nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya. Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta saya kasih. Terima kasih Ketua Rapat yang terhormat pimpinan DPR, pimpinan Komisi 8, Komisi 9, yang terhormat Pak Menteri beserta jajarannya. Tadi mendengar penjelasan dari pemerintah, khususnya dari Pak Menteri Kesehatan, yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8. Boleh interaktif Pak Ketua untuk mengklarifikasi angka? Itu dasarnya di mana ya Pak Menteri? Di Undang-Undang APBN, Pak, setahu saya. Saya baca ini Pak, Undang-Undang APBN. Rincian APBN. Peraturan Presiden nomor 118 tahun 2025, lampiran 3, rincian APBN tahun 2026, halaman 351. PBI itu 146 juta Pak, dengan anggaran 58,9 triliun. Coba ke slide Pak Menteri Sosial, halaman berapa tadi? 7. Halaman 7 coba. Pak Menteri, saya lagi bicara sama Pak Menteri Kesehatan. Jadi kalau pakai angka 96,8 Pak Menteri, 2019 angkanya segitu juga. Diproporsi ke jumlah penduduk itu menjadi 36%. Pak Menteri, kalau itu diproporsi pada jumlah penduduk sekarang, proporsinya menjadi 33%. Artinya turun. Padahal kalau lihat rincian nggak begitu cara berpikirnya. Nah ini angka-angka sendiri saja, Pak Menteri nggak firm menurut saya. Jelas ini Pak, nanti saya kasihkan ke Bapak, kalau Bapak belum ngeprint. Itu satu. Kedua, tadi dikatakan Pak Menteri Sosial, ada verifikasi yang berjenjang. Kalau saya nggak salah mencermati tadi, ada semacam kuota Pak, kepada daerah. Betul. Misalnya kuotanya daerah ini 50, yang masukin 100. Lah, padahal 100 kebutuhannya. Akhirnya diutak-atik 50 yang masuk, 50 dipending. Nah ini perlu diperbaiki Pak Menteri. Kalau seperti ini, ya artinya kan di bawah sendiri sudah ada filter. Nah, ini yang nggak pas menurut saya. Jadi kalau terkait hal ini Pak Ketua, dari sisi anggaran itu ruangnya ada. Nggak ada masalah sebenarnya, karena ruangnya memberikan alokasi untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran 58,9 triliun. Agak berbeda dengan tayangan Pak Menteri Sosial 96,8 dengan anggaran 48 triliun. Itu saja Pak Ketua dari Komisi 11 terkait dengan anggaran. Komisi 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Profesor Dr. Suni Tas Muhammad, Ibu Sari, Pak Saan, para Menteri BPS, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Bappenas, dan BPJS Kesehatan. Komisi 8 tentu tidak bicara PBI, tapi bicara mengenai DTSN dan bantuan sosial. Di Komisi 8 kami mendorong Menteri Sosial untuk memperbaiki DTSN kita. Menurut kami, bantuan sosial kita sebetulnya termasuk boros juga.
ada PBI, ada KIP, ada dan lain-lain. Intervensinya sebetulnya kalau dijadikan modal bagi masyarakat, mereka bisa meningkat, tidak perlu mendapatkan bantuan lagi, dijadikan modal. Masyarakat miskin kita kalau dikasih modal sekitar 20 juta, itu bisa bergerak naik. Maka karena itu kita mendukung Menteri Sosial untuk data yang ada di kita 10.000 penerima PKH, kemudian ada 18.000 penerima BPNT, dan ada fluktuatif 4.000, 6.000 penerima bansos menurut suasana keadaan. Sementara yang kita perbincangkan hari ini adalah PBI. Saya kira dari sisi anggaran nggak ada masalah. Ini Pak Purbaya tidak mengurai anggaran, tetap seperti itu. Yang kami maksudkan di Komisi 8, bila ada perbaikan data, maka anggaran akan berkurang. Kalau data miskinnya berkurang, mestinya anggarannya berkurang. Maka karena itu kita harus membuat kriteria baru khusus mengenai kesehatan penerima PBI yang tiba-tiba bukan desil 1 sampai 5, tapi 5 sampai 6 ke 10, ternyata orang sakit kalau penyakitnya kronis yang ini mesti harus ditanggung juga. Jadi tidak berlaku mengenai kriteria PBI itu. Makanya ada orang jantung, cuci darah dan lain-lain. Kalau kriterianya penerima PBI, ya orang yang tadinya kaya bisa juga tidak bisa melakukan penilaian kesehatan itu. Maka saya mendukung Pak Rahmat Pambudi. Jadi harus ada kriteria itu. Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu. Karena keadaannya tidak seperti kriteria desil 1 sampai desil 5. Nah, kami tetap mendorong Kementerian Sosial untuk melakukan perubahan dan perbaikan juga kemampuan masyarakat kita. Sampai di Komisi 8 ada namanya wisuda, Pak Ketua. Jadi orang miskin di wisuda sudah menjadi ya tidak miskin lagi, belum kaya tapi tidak miskin, tidak perlu lagi mendapatkan bantuan PKH. Tapi sampai di tingkat tidak mendapatkan layanan kesehatan, menurut kami itu belum bisa. Harus ada pembedaan bantuan sosial PKH dengan bantuan kesehatan. Maka karena itu tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat. Karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat pemerintah membantu dia. Itu datanya penting. Tapi melihat pertemuan kita hari ini, Pak Ketua, rasanya bisa diselesaikan. Karena idenya ini semua dari berbagai KL, mestinya selesai ini. Nah, yang untuk sekarang yang sudah ribut dan mengeluh, mereka dinonaktifkan, segera dinonaktifkan. Anggarannya juga ada masalah. Nanti sambil perbaikan. Diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita. Ini saja Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Rike. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko, Ibu Sari dan Bapak Saan Mustafa, yang kami hormati pimpinan Komisi 8, Komisi 9 dan Komisi 11, yang kami hormati Menteri Bappenas Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, kemudian Menteri Kesehatan dan BPS Republik Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tidak ada di komisi terkait, tapi saya diundang. Terima kasih karena sekarang di Komisi 13 tentu soal sistem jaminan sosial nasional adalah soal HAM warga negara yang dimandatkan juga dalam peraturan di nasional kita maupun dalam peraturan internasional. Nah, oleh karena itu menurut saya kita kembali sedikit pada Undang-Undang 40 2004 yang mengamanatkan adanya kenapa kita bisa ada BPJS sekarang ini. Undang-undang tentang SJSN ada prinsipnya 7, undang-undang kegotong royongan,
kemudian prinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan wajib. Lalu kemudian lahirlah Undang-Undang BPJS 25 Oktober 2011. Saya dengan Ibu Putisari berjuang waktu itu di Komisi 9. Kami sama-sama dalam keadaan hamil. Disahkan di paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Undang-undang ini lahir tidak dengan mudah, Bapak Ibu yang kami hormati. Undang-undang ini bertahun-tahun kami perjuangkan. Dan kemudian lahirlah PP nomor 75 tahun 2021 tentang pelaksanaan program PBI Jaminan Kesehatan dengan sasaran utamanya fakir miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya teringat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat pelantikan di paripurna DPR, bahwa tidak menginginkan lagi adanya kebijakan yang tidak berbasis pada data faktual atau berbasis hanya pada data statistik yang terindikasi tidak sesuai dengan kebutuhan real dan kondisi real rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi dikatakan peserta PBI yang ditanggung oleh APBN 96,5 juta sekian begitu, dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dolfi, pimpinan dari Komisi 11, sebetulnya ada 146 juta yang telah diputuskan penerima PBI dengan anggaran 58,9 triliun. Pertanyaan pertama saya adalah kenapa masih harus ada, tadi dari fraksi PKB mengatakan kenapa harus ada yang masih dibebankan pada APBD? Pada APBD dengan total kepesertaan data tadi disampaikan per bulan Februari ada 47.392.788 orang masih dibebankan kepada APBD. Padahal di dalam APBN sudah diamanatkan 146 juta dan yang telah dialokasikan 96,515 juta. Artinya keseluruhan peserta PBI saat ini adalah 143.908.093 peserta. Dikalikan jumlah penduduk Februari saat ini, kalau di googling, ini juga datanya belum pasti, tapi anggaplah benar 287,041161 jiwa. Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual? Karena kalau 50,31%, saya mohon masukan dari senior-senior Komisi 11, dari semua yang hadir di sini, apa kategori negara kita jika 50,31% tidak mampu? Sehingga menurut saya ini juga sangat tidak baik. Bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo berupaya agar anggaran itu turun langsung ke desa, agar pendataan itu sebetulnya harus dimulai dari desa. Oleh karena itu izin saya merekomendasikan, pertama saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera, karena ini mohon izin pimpinan, mereka sangat, ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang kali 42.000 kali 3 bulan hanya 15,179 miliar, bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat. Saya kira cukup ini. Saya yakin Pak Purbaya juga akan mengatakan tadi cukup karena sudah dialokasikan, sebetulnya tinggal diturunkan. Yang kedua adalah benahi ekosistem data yang terintegrasi mulai dari desa dan kelurahan. Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran, jika data tepat sasaran, basis anggaran adalah data dasar negara begitu. Karena itu saya dalam hal ini mengapresiasi khususnya kepada Bapak Prof. Dasko yang menginisiasi adanya prolegnas prioritas 2026 tentang RUU 1 Data Indonesia yang diinisiasi oleh
DPR RI khususnya Balik Republik Indonesia. Demikian pimpinan, sekali lagi mohon dukungannya kita untuk membenahi data negara karena kita percaya bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka. Kita bekerja di sini, saya yakin pimpinan, bukan sekedar untuk menghitung secara teknis deretan angka, datasen dan sebagainya. Keberhasilan kita bukan apa yang ditayangkan dalam PowerPoint, tapi keberhasilan kita ketika kita sejalan dengan Presiden Prabowo bahwa anggaran itu harus berbasis pada data agar pembangunan programnya semua terukur, terarah dan tepat sasaran, termasuk bagi peserta penerima bantuan iuran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Sosial dulu, baru Menteri Keuangan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih atas saran, atas masukan, atas kritik, dan beberapa catatan dari para anggota Dewan. Pertama, judul besarnya memang transformasi bangsa. Dan secara khusus dimulai dengan transformasi data. Ini yang penting, dimulai dari transformasi data. Kalau datanya akurat, maka intervensi kita akan tepat sasaran. Dan kita sungguh tahu bahwa data ini adalah sesuatu yang krusial. Kenapa? Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Ini sangat krusial, jadi mungkin data hari ini dengan data besok sudah sangat berubah. Ini yang perlu kita sadari bersama. Termasuk tadi ketika disinggung soal data yang 120 dengan 106. Data kami 106 itu adalah setelah kita sesuaikan dengan yang meninggal. Jadi 120 itu kemudian kita cek ulang dan tinggal 106 setelah kita lakukan penelusuran yang meninggal. Jadi 106 yang dari catatan kami. Ya. Itu satu. Jadi ini Bapak Izin, Ibu, Pak. Berarti data yang terbaru yang terupdate 106 itu ya? 106 yang terakhir. Berarti anggarannya jauh lebih kecil lagi dari 15 miliar berarti itu ya? Ya nanti bisa dilihat lah kalau anggarannya. Kan kami bekerja ini juga diaudit ya oleh BPKP, oleh BPK. Kami diaudit, semuanya diaudit saya kira. Jadi itu bisa dilihat dengan baik secara seksama nanti. Jadi yang pertama memang sekali lagi data ini sangat krusial. Dan untuk itulah menindaklanjuti Inpres nomor 4 itu selama 1 tahun terakhir ini kami berjibaku. Termasuk utamanya dengan pemerintah daerah. Dan sekarang kita udah masuk ingin melibatkan desa. Karena jalur formal ini Bapak Ibu sekalian sangat penting. Meskipun belum semua daerah menyadari arti strategis dan pentingnya kita benar-benar peduli sama data ini. Itu yang pertama. Jadi kami terus terang bukan hal yang mudah, tapi kami akan melakukan sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang kami miliki. Hari-hari ini kami sedang berdiskusi dengan Kementerian Desa, juga dengan kementerian-kementerian yang lain dan dengan daerah bagaimana kita bisa berkolaborasi, mendukung data tunggal. Kenapa? Karena kementerian, lembaga, pemerintah daerah sudah tidak boleh lagi menggunakan datanya sendiri-sendiri. Saya ingin lapor Pak Pimpinan, dulu Kementerian Sosial itu punya data sendiri, namanya DTKS. Kemudian itu dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos yang disalurkan lewat Kementerian Sosial. Habis itu tentu akhirnya tepuk tangan sendiri. Bisa jadi kementerian yang lain tidak ikut, tidak terlibat di dalam proses bantuan sosial kita. Tapi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, sekarang udah tidak bisa lagi begitu. Data dikelola oleh BPS, kami hanya membantu pemutakhiran. Data pemutakhiran oleh BPS yang terakhir itulah yang kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. PBI tadi menjawab yang Komisi 9 itu adalah datanya pertama-tama usulan dari pemerintah daerah.
lalu kita pandu untuk menyesuaikan dengan DTSEN yang disajikan oleh BPS. Lalu mereka mengusulkan dan kembali lagi pada akhirnya kita adalah berpedoman pada alokasi. Alokasinya yang sekarang ya, alokasinya adalah 96,8 juta. Itu adalah alokasi yang sama dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu dengan tahun sekarang itu sama alokasinya, tidak ada perubahan. Yang untuk PBI, Nah, ada lagi memang daerah APBD yang menyediakan secara khusus, nanti dijelaskan sama beliau. Jadi ada APBD yang menyelenggarakan. Dalam rangka apa? Daerah ini juga sedang berlomba menuju yang namanya UHC. Ini menjadi indikator kesuksesan daerah. Universal Coverage Health Coverage. Ini adalah daerah yang seluruh warganya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga ketika kita membagi alokasi itu juga menyesuaikan dengan kondisi daerah. Jadi ada yang fiskalnya kuat, mereka sudah semuanya ditanggung. Seperti kota Surabaya, beberapa kota yang lain ya, yang kecil-kecil itu biasanya sudah UHC. Memang tidak mudah itu, nanti dijelaskan sama Menteri Kesehatan lebih detail. Nah, dengan alokasi 96,8 juta itu kita mendapatkan warisan dari sebelum tahun 2004 itu ada alokasi yang sudah dibagi di daerah-daerah itu. Ada yang sangat banyak, ada yang sangat kecil, macam-macam. Sehingga kita mencoba membuat rumus baru dengan menyesuaikan tingkat persentase kemiskinan daerah. Itu tadi tolong kalau bisa ditayangkan, ini saya kira penting untuk dipahami bersama bahwa kami membagi dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah persentase kemiskinan di setiap daerah supaya sehingga nanti dirasa lebih adil. Jadi kita bagi, setelah itu kita jadikan patokan untuk membagi alokasi BPJS Kesehatan. Kami kalau mohon dibantu ini supaya kita lebih bisa dipahami sedikit, dikembalikan ke slide kami tadi yang menyangkut untuk menjawab Komisi 11. Ya nanti setelah ini langsung sambil menunggu slide Bapak Ibu sekalian, yang diprioritaskan adalah desil 1 sampai desil 5. Desil itu adalah 10% dari penduduk Indonesia. Kalau misalnya desil 1 berarti yang paling bawah secara ekonomi menurut ukuran BPS. Jadi ada 10%. Desil 2 tentu adalah 10% pada ranking kedua sampai seterusnya desil 10. Nah, kita prioritaskan dalam peraturan Kementerian Sosial itu sementara desil 1 sampai desil 5. Ke depan kita ingin difokuskan kepada desil 1 sampai desil 4 yang kami asumsikan desil 1 sampai desil 4 itu adalah kelompok rentan, yang itu berarti 40% dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi karena kita harus akui data ini belum sepenuhnya akurat, kita masih beri kelonggaran supaya transformasinya itu landai, ya, transformasinya itu landai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitannya dengan yang disampaikan soal antisipasi terhadap kelompok-kelompok yang memerlukan layanan secara terus-menerus, seperti termasuk yang cuci darah itu, kami sudah menindaklanjuti hasil keputusan, hasil rapat kita tahun 2025 di Komisi 9 dengan menerbitkan keputusan menteri. Tadi sudah saya singgung di depan, keputusannya itu yang memberikan kelonggaran kepada mereka-mereka yang memerlukan perawatan secara terus-menerus untuk otomatis direaktivasi. Jadi keputusan menterinya sudah ada. Ini Pak Ketua Komisi 11, ini rumus kami yang merah itu rumus kami. Jadi bisa dilihat gitu, Sumatera Barat dapatnya sangat tinggi, sementara Kalimantan Timur waktu itu kecil sekali. Nah, maka itu kita naikkan pelan-pelan. Kita juga tidak langsung mengurangi habis sesuai garis merah,
tapi kita naikkan pelan-pelan secara bertahap supaya tadi tidak ada kejutan-kejutan, dan ini adalah kesempatan kami bersama daerah untuk melakukan yang namanya ground check bersama dengan BPS. Kemudian berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwa saya kira usulan sangat baik dari Pak Menteri Kesehatan, didukung oleh Menteri Keuangan dan didukung oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana selama 2 sampai 3 bulan, khusus yang penyakit kronis tadi adalah 3 bulan, tapi yang normal 2 bulan berlakunya setelah kami tanda tangani. Ini juga akan memudahkan BPJS. Insya Allah segera akan kami proses. Mungkin Pak Menteri Kesehatan mau nambahkan, silakan. Karena masih ada kaitannya Pak Wakil Ketua, ini karena ditanya Pak Dolfi. Memang yang Pak Dolfi lihat itu keseluruhan anggaran Pak. Subsidi BPJS untuk 146,4 juta orang. Yang tadi saya sebutkan adalah bagian dari itu Pak Dolfi. Itu adalah subsidi untuk peserta PBI sebesar 96,8 juta. Ada kategori lain yaitu subsidi PBPU, Pak. Ini besarnya 49,6 juta. Sehingga kalau di total jumlahnya seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi angka 146,4 adalah satu kategori PBI 96,8 juta, dua kategori PBPU sebesar 49,6 juta. Bedanya apa Pak? Kalau PBI itu pemerintah mensubsidi 100%. Iuran 42.000 per bulan, dan itu disalurkan melalui Kementerian Kesehatan. Kalau PBPU subsidinya parsial, Rp7.000 dari 42.000, di mana 4.800 melalui Kementerian Kesehatan, 2.200-nya melalui Pemda. Nah mungkin yang Bapak lihat tadi karena Bapak di anggaran, Bapak melihat keseluruhannya. Kami di Kemenkes kita melihatnya yang di PB aja. Demikian Pak. Baik, clear ya. Jadi perbedaan antara yang APBN dengan yang Pemda. Oke, mungkin tambahan sedikit dari Kementerian Keuangan sebelum saya tawarkan kesimpulan. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya hanya ada penjelasan sedikit tentang pertanyaan Ibu dari Komisi 9 tadi. Kenapa uang dari Kementerian Keuangan seret katanya. Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar 56,464 triliun. Yang 46,464 triliun itu sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan. Betul Pak? Yang 10 triliun lagi juga dalam DIPA Kementerian Kesehatan, ini masih diberikan catatan diblokir menunggu dasar kebijakan lebih lanjut. Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain, kita belum clear. Mau dipakai dia untuk membiayain PBI atau menaikkan modal iuran, terserah. Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar besok saya bayar. Yang kemudian ada juga alokasi bantuan iuran PBI JK yang masih dicadangkan dalam BABUN sebesar 10 triliun. Itu juga menunggu dasar kebijakan lebih lanjut. Mau dipakai apa? Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta Kementerian Kesehatan biar diberesin kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada. Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja 270 triliun cash. Nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya. Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta saya kasih. Tadi udah dijelasin ya? Yang dijelasin udah dijelasin. Ya. Mungkin itu dari kami Pak, kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear. Jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa. Terima kasih Pak. Masih ada sedikit Pak Dolfi. Aja Pak, klarifikasi aja dari Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan untuk membuat nomenklatur. Karena nomenklatur yang digunakan ini sama dari tahun 2019 dan selalu arahnya adalah PBI. Jika kemudian pemerintah menyisipkan atau menyusupkan penerima lain di dalam nomenklatur ini harus diganti Pak. Gak bisa, prinsipnya beda soalnya.
Hak PBI dengan yang Bapak sebutkan tadi itu beda. Nomenklaturnya disamakan. Padahal nomenklatur ini sudah berlaku dari sejak BPJS ada. Terus Bapak sisipkan atau susupkan, saya nggak tahu istilahnya, dengan skema baru yang kita nggak tahu ininya. Jadi kalau memang akan dibuat seperti itu, nomenklaturnya dipisah, Pak. Sehingga PBI yang benar-benar amanat Undang-Undang BPJS kita jalankan bagi masyarakat yang tidak mampu dan rentan. Gitu. Itu aja Pak usulnya, agar nomenklaturnya bisa dipisah. Kami kan fungsi pengawasan, kami mau lihat Pak, detail anggaran ini sesuai enggak dalam penyusunannya. Nah kalau seperti ini kan beda ini Pak. Nggak pernah dimunculkan ini isu ini. Demikian Pak Ketua, untuk dipisah nomenklaturnya Pak. Baik, kalau begitu saya tawarkan kesimpulan rapat pada hari ini. Yang pertama, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Yang kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. 3. DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat.